Oke, terus berikutnya ada beberapa lagi ya ini relaksasi yang diberikan oleh OJK. Saya tidak akan go through satu persatu, tapi mungkin ada beberapa yang menarik seperti contohnya AIDA gitu ya, AIDA yang seharusnya selama ini harus dilakukan penilaian gitu, sekarang boleh ditunda sampai dengan 31 Maret 2021. Jadi memang kelihatan sekali idenya di sini adalah kita coba untuk mengcounter keseluruhan itu sampai dengan Maret 2021 dengan ekspektasi nanti Maret 2021 semua akan berjalan lebih baik lagi. Nah, ini yang sebenarnya salah satu concern yang selalu kita juga sampaikan bahwa we have to be ready gitu. Kalau nanti Maret 2021 semuanya berjalan baik, so far oke. Tapi just in case tidak, then what's the plan gitu. Jadi kita lihat perlu lebih integrated, perlu lebih long term lah view-nya ini. Oke, beberapa faktor sektor-sektor yang terdampak ini juga sudah disebutkan sebenarnya di POJK 11 sudah pasti tourism, transportasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya esensi daripada POJK 11 masing-masing bank itu harus melakukan suatu proses pengidentifikasian sektor-sektor dan proses mengidentifikasikan nasabah-nasabah yang terdampak, kemudian boleh memberikan restrukturisasi atau relaksasi terhadap nasabah-nasabah terdampak tersebut. Ini nanti kita akan diskusi lebih detail dari poin-poinnya. Nah, sedikit mengenai apa saja sih issues atau challenges jadi dengan adanya COVID-19 beberapa ya. Yang pertama sudah pasti kredit risknya karena akan banyak nasabah-nasabah yang tidak akan bisa membayar cicilan, bunga dan sebagainya. Kemudian ada beberapa juga issues mengenai liquidity risk karena mulai banyak orang-orang yang terdampak gitu, sehingga mereka juga membutuhkan likuiditas, sehingga akan ada beberapa penarikan deposits, baik untuk kepentingan mereka maupun untuk for more safety reasons lah, gitu ya. Kemudian akan ada beberapa covenant breach, collateral value karena nilai tadi sudah semakin menurun, sehingga akan ada pelanggaran rasio-rasio yang memang sudah pernah ditetapkan ya sebagai policy daripada bank-bank tersebut. Dan yang terakhir mungkin ini yang menarik, bahwa dengan adanya COVID-19 ini seluruh negara bahkan seluruh dunia mungkin ya akan menerapkan suatu rejim tingkat bunga rendah ke depannya gitu ya. Jadi ini tantangan buat bank-bank juga, net interest margin akan sangat menurun gitu ya. Sangat dibutuhkan suatu efisiensi bagi semua bank-bank. Kenapa? Karena kembali lagi net interest margin akan turun, low interest rate regime akan dijalankan, dan nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia akan melakukan itu karena mereka akan mencoba untuk memberikan suatu stimulus yang luar biasa besarnya gitu ya, quantitative easing apapun bentuknya itu, sehingga mereka bisa membuat ekonomi di masing-masing negara tersebut bergerak kembali. Ini juga merupakan suatu tantangan yang luar biasa ke depannya. Oke, mungkin ini sebenarnya adalah platform yang kami coba buatkan gitu ya, pendekatan yang menurut kita itu yang perlu dilakukan oleh bank-bank di dalam membuatkan suatu sistem atau metodologi restrukturisasinya seperti apa. Jadi ada empat stages. Yang pertama yang kita katakan crisis management, bahwa this is crisis, we cannot do business as usual gitu kan, semua sudah harus protokol crisis, baik itu dari operational, baik itu dari yang lainnya. Kemudian kita coba assess tadi nasabah-nasabah kita dan kita masukkan ke dalam beberapa bucket. Kita selalu menggunakan triase ini, dikatakan bahwa 3 bucket lah. Jadi ada yang low, ada yang medium, dan ada yang high impact. Dan kemudian dari masing-masing bucket tersebut kita coba buatkan beberapa alternatif pola restructuring-nya. Jadi kita lebih mengatakan bahwa ini yang terdampak itu dilakukan restrukturisasinya dengan menggunakan
pendekatan cluster gitu ya. Jadi dengan menggunakan pendekatan portfolio, tidak berdasarkan satu persatu. Dan yang terakhir kita katakan bahwa ya we have to think long term, bahwa semua kejadian karena COVID-19 ini is something yang kita bisa melakukan reflections, lalu ada beberapa mungkin the way of doing business yang akan berubah di kemudian hari. Orang-orang bilang ada new normal dan sebagainya, sehingga kita sudah harus mempersiapkan apa perubahan-perubahan yang harus dilakukan fundamentally sehingga perusahaan kita atau bank-bank kita ini bisa sustainable di masa yang akan datang. Ya, kemudian dari hasil itu kita akan buatkan low impact, medium impact, dan high impact. Kira-kira ini modelingnya, tetapi di dalam melakukan ini kita tetap harus melihat perspektif resiko yang ada. Ya, tadi Bu Angela sudah katakan ada beberapa perspektif resiko, ada credit risk, ada operation risk, ada market risk, dan liquidity risk. Kira-kira ini sebenarnya konsep metodologi yang kita terapkan, gitu ya. Ya, saya tidak akan go through satu persatu. Ini dari segi credit risk yang sudah pasti akan ada isu liquidity gitu ya, di mana perusahaan-perusahaan akan mulai mendraw down credit facility-nya. Lalu bank sendiri harus memiliki suatu early warning system, seperti apa proses-proses tersebut, seperti apa approval tersebut, gitu ya. Kemudian akan banyak restructuring cases. Nah, ini juga kita selalu usulkan mungkin mulai di switch beberapa karyawan-karyawan yang say tadinya di branch gitu kan, mungkin sebagian sudah mulai di train untuk menjadi restructuring officer di beberapa bank-bank tersebut gitu. Kenapa? Karena akan banyak sekali restructuring cases yang akan terjadi. Kemudian ada credit risk management. Ini sebenarnya salah satu outcome yang kita hasilkan, yaitu melihat portofolio daripada kredit di masing-masing bank gitu ya. Jadi dengan adanya ini kita bisa mapping, mungkin kita punya leverage di suatu cluster yang terlalu besar misalnya, sehingga dengan terjadinya permasalahan seperti COVID-19 ini kita cukup terekspos gitu ya. Atau ada beberapa cluster-cluster yang setelah kita pelajari ternyata tidak terlalu profitable misalnya. Jadi ini akan ada perubahan-perubahan kredit portfolio adjustments di masa yang akan datang. Ya, market risk saya pikir ini semua relate to valuations dari surat-surat berharga kita gitu ya, termasuk juga collaterals dan sebagainya. Ini juga ada satu resiko yang kita bisa harus pikirkan. Secara operasional saya pikir ini sudah dilakukan sebagian besar, tapi satu hal yang paling penting adalah masalah cost itu tadi, bahwa bank-bank sudah harus memikirkan biaya-biaya apa saja yang harus sudah mulai di slice atau sudah mulai dikurangkan gitu ya. Significant cost cutting inisiatif itu sudah mulai dilakukan. Dan yang terakhir mungkin liquidity risk management, ini sudah pasti ya. Kita sudah harus mempersiapkan perhitungan liquidity gap analysis, kemudian contingency plan-nya seperti apa, dan sebagainya. Oke, jadi secara prinsip memang cuma ada empat stages saja. Kita buatkan skenario-nya. Tadi skenario itu bisa best skenario, moderate maupun worst. Ada beberapa yang tadi saya sampaikan, ada yang V-shape, U-shape, L-shape dan sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah harus inline membuatkan modeling kita itu dengan skenario-skenario yang timbul, sehingga setiap skenario kita sudah mempersiapkan residency plan-nya seperti apa. Oke, yang pertama yang crisis management sebenarnya. Crisis management, ya ini sebagian besar juga pasti sudah dilakukan ya. Ini kita siapkan sebenarnya di awal-awal Maret waktu pertama kali COVID itu terjadi. Jadi sebagian besar pasti sudah disiapkan mengenai split
operations, ya, branch operations dan sebagainya. Terus karyawan-karyawan, kemudian juga ada issues mengenai fraud dan sebagainya, karena memang semua akan dilakukan dengan cara yang berbeda. Lalu yang kedua yang tadi kita sampaikan, nanti kita akan buatkan atau kita akan kategorikan atau kita akan cluster nasabah-nasabah yang memiliki resiko-resiko kredit yang sama gitu ya, menjadi ada yang low impact, ada yang medium impact maupun ada yang high impact. Dan masing-masing daripada klaster-klaster tersebut ini terus terang juga akan sangat tergantung dari besarnya bank maupun dari variasi daripada resiko nasabah masing-masing. Jadi ada kemungkinan nanti even yang low pun nanti akan dibuat lagi 3 lagi gitu ya, low medium maupun low high dan seterusnya. Nah ini semua bisa ditentukan berdasarkan kondisi dari masing-masing risk profile di nasabah-nasabah yang bersangkutan. Nah masing-masing daripada bucket tersebut kita coba buatkan skema restrukturisasinya. Jadi ada 1, 2, 3 ya, skema restrukturisasinya seperti apa. Kita akan buatkan variasi daripada itu. Jadi kalau yang saya misalkan yang terdampaknya sedikit, ya mungkin mereka cuma dikasih deferred principal payments, something like that. Atau yang medium mungkin oke lah, dia boleh cuti cicilan gitu ya, kemudian juga bisa deferred payments. Tapi kalau yang high ini mungkin kita pertimbangkan juga beberapa yang memang ada selain reductions juga mungkin ada additional credit facilities untuk membuat mereka bisa kembali lagi bangkit. Nah ini semua dibuatkan dalam modelingnya, kemudian dibuatkan disetujui gitu ya, dibuatkan SOP-nya sehingga nanti teman-teman yang ada di front line itu mungkin sudah bisa menjalankan sesuai dengan bucket-bucket atau sesuai dengan policy-policy yang sudah ditetapkan. Nah, tujuan kita sebenarnya juga membuat ini adalah secara global atau secara integrated itu kita bisa hitung sebenarnya berapa sih dampak restrukturisasi yang terjadi kalau saya misalkan setiap bucket tersebut memang kita harus restructure. Jadi efeknya seperti apa dampaknya? Dampak terhadap profitability bank, dampak terhadap liquidity bank gitu ya, terhadap capital dan sebagainya. Nah, itu kita bisa lakukan dengan melakukan modeling tersebut. Ya secara garis besar ini tadi sebenarnya summary daripada apa yang kita sampaikan tadi metodologinya ya. Jadi dibuatkan skenario, lalu identifikasi sektor, identifikasi geografi, identifikasi debtors dan sebagainya. Lalu dibuatkan di dalam cluster-cluster ada low impact, medium impact dan high impact. Kemudian skema restrukturisasi daripada masing-masing dari masing-masing cluster ini seperti apa detailnya ya, bisa cuma say deferred principal payment saja, bisa deferred interest rate saja, bisa extension period atau mungkin bisa kombinasi dan seterusnya. Dan dari semua ini kita coba buat modelingnya sehingga kita bisa menghitung itu tadi. Jadi bisa menghitung dampak terhadap profit and loss, dampak terhadap portofolionya gitu, dan bahkan di sini kita juga bisa buatkan optimizations. Jadi kalau nanti kita bisa buat beberapa constraints untuk risk dan return itu kita bisa buat optimization sehingga permutasi daripada yang ada di sini itu kita bisa cari yang paling optimize untuk kondisi bank kita itu seperti apa.